Kita itu tidak dituntut untuk bisa meraih hasil. Yang dituntut itu adalah keberanian untuk berikhtiar mengatasi berbagai ujian yang dijalani. Hasil serahkan kepada Allah. Karena itu kita punya ikhtiar dan tawakal. Hasil itu kan masa depan. Ikhtiar itu sekarang akan kita lakukan. Kita nggak bisa menatap masa depan dalam arti menentukan, ya kan? Mengetahui hasil masa depan itu terserah Allah. Karena ilmunya kan ilmu Allah masa depan itu. Masa kini itu yang kita lalui. Nah, masa kini itu babnya ikhtiar. Masa depan itu tawakal. Kita tidak dituntut untuk menentukan masa depan, tapi kita dituntut untuk merencanakan apa yang akan kita alami di masa depan itu. Rencanakan dari sekarang, itulah ikhtiar. Hasilnya biarkan Allah yang menentukan, yang menilai dari apa yang kita ikhtiarkan. Salat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua yang datang dan pergi itu atas kehendak Allah. Yang baik mengajarkan kita untuk terus bersyukur, yang belum baik mengajarkan kita untuk bersabar. Bahagia itu bukan ketika semua keinginan kita terwujud, akan tetapi bahagia itu adalah ketika kita mampu ridho atas semua takdir yang Allah tetapkan. Karena tidak ada satupun yang terjadi di atas muka bumi kecuali atas kehendak Allah. Ya Allah, aku punya banyak tanggung jawab. Mohon mudahkanlah segala urusanku. Angkat derajatku. Sehatkanlah badanku. Dan lancarkanlah rezekiku. Ingin jadi orang ikhlas, jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Sudah, orang mau muji tidak ada apa-apanya sama sekali. Sedunia mau mencaci kita, tidak ada apa-apanya. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bergabung seluruh manusia menghina kita, kalau kita benar, tidak ada yang berkurang apa yang Allah tetapkan untuk kita. Tuhan kita adalah Allah, bukan mulut orang. Kalau Allah mau ngasih rezeki kepada kita, pasti sampai tanpa ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah mau mengangkat derajat kita, pasti terangkat tanpa bisa dicegah siapapun. Walaupun orang mati-matian menghalangi, tidak bisa. Jangan gengsi, jangan takut capek. Semuanya itu emang harus dilewati dulu. Kalau kita mau sesuatu yang enak-enak di masa datang, kita harus berani untuk nikmati yang gak enak-enak di hari ini. Gak ada ceritanya orang nyampe di titik tangga yang ke-100 tanpa dia mau menginjak anak tangga yang pertama sebagai tempat dia berproses. Nikmatin aja prosesnya, jalan aja penuh kesyukuran. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat. Jangan habiskan energi kita untuk memikirkan orang yang mengejek kita. Orang yang mengejek kita itu memikirkan kita pagi, petang, siang, dan malam. Sementara kita tak pernah memikirkan dia sekedip mata pun. Jangan marah dengan orang yang mengejek kita. Kenapa? Karena dia memikirkan kita setiap hari, tapi kita tak pernah memikirkan dia sekalipun. Orang yang mengejek kita itu iri dengan kita, karena kehidupan kita lebih baik daripada dia. Ketika jalan yang kamu lalui terasa susah, kamu gak boleh menyerah. Ketika semua suara membuat kamu ragu, kamu harus tetap maju. Ketika semua orang melakukan berbagai macam cara untuk membuat kamu jatuh, kamu harus tetap berdiri teguh. Karena suatu hari nanti, saya yakin kamu pasti bisa melihat kembali dengan bangga dan ingat akan masa-masa ini. Masa-masa di mana kamu punya pilihan untuk menyerah, tapi kamu menolak untuk pasrah. Masa-masa di mana kamu bukan hanya mengumbar kata-kata, tapi kamu membuktikannya dengan usaha. Sudah di gunung, pantai kau rindukan. Tiba di pantai, gunung yang kau inginkan. Saat kemarau, kau tanya kapan hujan. Diberi hujan, kemarau malah kau tanyakan. Sudah tenang di rumah, kau ingin pergi. Begitu pergi kau ingin ke rumah kembali. Sudah dapat ketenangan, keramaian malah kau cari.
Keramaian kau temukan, ketenangan malah yang kau rindui. Jadi, apa yang sebenarnya kau cari? Hebatnya manusia ini, satu perbuatan salahmu 99 hilang. Tapi hebatnya Allah, satu tobatmu 99 dosamu hilang. Lalu yang kau cari ini ridha Allah apa ridha manusia? Ridha Allah. Kalau mau dicari ridha manusia ini capek kita. Sekali kita salah 99 amal baik kita hilang. Kalau Anda sedang punya persoalan yang anggap Anda kecewa, jangan larut dalam kekecewaan. Perangi perasaan yang tidak baik. Boleh jadi yang Anda anggap tidak suka, ada kebaikan di dalamnya. Yang Anda kejar-kejar, justru ada hal yang tidak baik di dalamnya. Kenapa? Karena Allah tahu masa depan Anda tidak bisa baca masa depan. Ini yang baik di masa depan Anda. Ketika Anda ikuti, itu yang terbaik. Semakin kita ingin berubah jadi hamba yang lebih baik, maka semakin hebat ujian yang akan datang mendekat. Itu semua bukan karena Allah nggak sayang sama kita, tapi justru karena saking sayangnya Allah kepada kita. Kata Rasulullah SAW, kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah mencintai seseorang, Allah pasti uji mereka. Yang mana dengan ujian itu mereka makin dekat ke Allah dan Allah pun makin mencintai mereka. 5 fakta pahit yang harus kita bisa terima. Yang pertama, sembunyikan susahmu, karena tidak ada satu orang pun yang akan peduli. Yang kedua, jangan pernah menggantungkan hidupmu pada seseorang, karena bayanganmu pun akan meninggalkan kamu pada saat kegelapan malam. Yang ketiga, menjadi baik, pemaaf, penolong adalah sebuah keharusan, tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang lain karena kebaikan itu. Yang keempat, jika tidak ada kesetiaan, jangan peduli dengan yang namanya cinta. Dan yang kelima, jika kita ingin menjadi orang baik, duduklah di meja yang besar dan habiskan waktu kita untuk belajar dari orang-orang sukses dan pintar. Ada satu kata-kata pemilik warung yang saya suka. Kalau masakan kami nggak enak, kasih tahu kami. Kalau masakan kami enak, kasih tahu temanmu. Artinya apa? Kalau kamu mau mengkritik orang, langsung ke orangnya. Tapi kalau kamu mau memuji orang, nggak apa-apa kalaupun nggak ada orangnya. Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakin as'aluka lutfa fih. Aku tak minta supaya kau tolak takdirku itu ya Allah. Aku cuma ingin kau berikan kelembutan pada takdir itu. Makanya ada satu amal yang lebih hebat daripada mati syahid, lebih hebat daripada jihad, lebih hebat daripada haji mabrur, lebih hebat daripada puasa sunat, lebih hebat daripada membangun masjid. Apa amal itu? Ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang di dalam hatinya ada iri, ada hasad, dengki, buruk sangka, itu ibarat perjalanan membawa tas yang isinya penuh dengan batu. Sepanjang perjalanan dia bawa batu yang gak ada gunanya itu, dan hanya memberatkan perjalanannya. Maka wajar orang yang iri, hasad, dengki, itu hidupnya berat, hatinya sempit, rezekinya sulit. So, kalau mau hidupnya ringan, hatinya luas, rezekinya mudah, lepaskan dulu tasnya, keluarkan dulu batunya, buang sifat-sifat iri, dengki, hasad, maka yang tersisa hanya sifat-sifat baiknya. Seperti itu. Ingatlah bahwa sesuatu itu sebelumnya tidak pernah kita miliki. Kenapa ketika hilang, kita justru sedih dan meratapinya? Toh saat kita dulu tidak memilikinya, kita biasa saja. Kalau kita suka baca status teman terus tiba-tiba kita tersinggung, terus tiba-tiba kita suka pamer banget sih. Yang harus dibenahi bukan dia, tapi hati kita. Kenapa kok dikit-dikit kita buruk sangka sama orang lain? Boleh jadi dia lagi memotivasi kita, atau boleh jadi itu memang cara dia mengambil bahagianya. Silakan aja. Siapapun berhak, karena itu dinding dia, karena itu wall dia, karena itu akun dia. Mengingatkan boleh ya, tapi kita nggak punya sedikit pun memaksakan kehendak. Baik sangka, jaga hati, hindari. Kalau memang kita ngerasa statusnya ini pamer, ya sudah, cukupkan saja, nggak usah dilihat. Orang yang menghindari perdebatan, sekalipun dia benar, Allah akan bangunkan baginya satu istana di pinggiran surga. Kalimat Nabi, hadis selesai. Dan Anda nggak usah tanya kenapa di pinggirannya Rasulullah. Yang penting dapat. Ya kan? Nah, pada itu kan berita baik, artinya masuk kan ke situ. Iya kan? Iya, masuk aja belum jelas gitu kan. Yang penting dapat. Itu dapat.
Orang banyak nanya sekarang ini. Kalau Anda ingin memulai usaha, sehebat apapun, walaupun nggak ada modal, nggak ada apapun, hal pertama, modal terbaik yang Anda mesti lakukan adalah berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Safa, positive thinking kepada Allah. Allah sudah janjikan kepada saya, maka saya akan memenuhi apa yang Allah perintahkan, dan akhirnya Allah memberikan apa yang dijanjikan. Dunia yang asli, lu kerjain, gak usah pilih-pilih. Kerjain aja apa yang ada di depan mata sebaik mungkin. Nanti lu gak pernah tahu bahwa Tuhan yang maha luas ini bawa lu kemana, lu gak pernah tahu. Tapi ketika lu udah siap gitu ya, akan ada waktunya kok lompat juga.